kenapa ada beberapa alat bukti kami itu dinilai tidak valid karena itu asli. Misalkan buku alumni, kami takut kalau dikirim paket dari Bogor ke sini ternyata hilang. Pihak penggugat dalam perkara ijazah Jokowi membeberkan alasan majelis hakim tidak menerima sejumlah alat bukti yang diajukan. Menurut penggugat, hal ini dikarenakan beberapa faktor. Salah satunya, terkait dengan keaslian alat bukti. Sebelumnya, sidang gugatan ijazah melalui mekanisme citizen lawsuit terhadap Jokowi digelar di Pengadilan Negeri Solo pada Selasa, 30 Desember 2025. Sidang dilaksanakan dengan agenda pembuktian. Penggugat telah mengajukan 33 alat bukti. Namun, majelis hakim menilai tidak seluruh bukti dinyatakan lengkap dan sah. Menurut kuasa penggugat, Muhammad Taufik, mengatakan, majelis hakim menilai bukti tersebut belum valid karena yang diserahkan masih berupa salinan. Dalam persidangan tersebut, majelis hakim melakukan analisis dan pencocokan terhadap 33 alat bukti yang diajukan penggugat. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak seluruh bukti dinyatakan lengkap dan sah. Atensi rekan-rekan semua, jadi persidangan hari ini ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama, menurut persepsi kami, sidang berikutnya itu adalah pemeriksaan saksi. Ternyata oleh majelis masih diberi kesempatan. Yang pertama tentu itu haknya dari para tergugat, dan tadi rekan-rekan semua lihat tergugat itu 1, 2, 3 dan turut tergugat itu 1. Jadi mereka buktinya nanti 1 ya. Lalu pihak kepolisian juga akan menyajikan bukti. Tapi tadi ada yang menarik kan, kami kan tidak memberikan daftar bukti kepada pihak kepolisian ya. Kenapa Pak Agus? Kenapa kita tidak memberikan daftar bukti kepolisian? Karena dari awal pihak kepolisian tidak punya etikat baik untuk menghadiri. Setelah 4 kali sidang dari kepolisian Republik Indonesia baru menghadiri, itu mengatakan bahwa dia tidak punya etikat baik. Semestinya dari awal dia menghadiri dan mengikuti proses jalan sidang di Pengadilan Negeri Surakarta. Jadi tadi memang kita anggap saja tidak ada. Ya, jadi itu ada satu dinamika. Kami tidak menyerahkan daftar bukti kepada kepolisian, itu bentuk dari konsistensi kami ya. Pak, suaranya Terus kurang keras, Pak. Kalau itu dibutuhkan pengadilan, ya mereka kan pihaknya sama gitu kan. Tuh, cuma yang menarik begini, karena mereka nanti berada pada satu alat pembuktian yang kami tunggu tentunya adalah ijazah dan pada pemeriksaan saksi kehadiran Pak Jokowi sebagaimana yang dikutip di Kompas, Solo Post, iNews maupun yang lain-lain. Pak Jokowi kan sudah mendeklar bahwa saya akan menunjukkan ijazah SD, SMP, SMA sama S1 walaupun kami tidak meminta di dalam pusita dan di dalam petitum atau tuntutan kami tentang ijazah SD, SMP, SMA, tapi beliau akan menghadirkan. Nah, itu kan menjadi satu kulminasi ya, apakah beliau nanti menepati janjinya atau tidak, karena dengan pernyataan itu sudah kami jadikan bukti ya. Jadi tadi kami jadikan bukti pernyataan Pak Jokowi itu beberapa lembar dari tayangan di televisi, media online maupun YouTube maupun media cetak itu sudah kami tampilkan dan tadi diterima begitu. Saya ingin jelaskan juga kenapa ada beberapa alat bukti kami itu dinilai tidak valid karena itu asli. Misalkan buku alumni, kami takut kalau dikirim paket dari Bogor ke sini ternyata hilang. Kan tidak mungkin diproduksi lagi karena itu cetakan tahun 88. Kemudian yang kedua juga ijazah Insinyur Bambang yang lulus tahun 85. Kan tidak mungkin kalau ijazah yang asli tiba-tiba dihadirkan di sini ternyata hilang. Nah, Pak Jokowi aja yang menunjukkan kepada teman-teman media aja nggak boleh pegang, nggak boleh motret kok. Nah, ini ijazah asli. Tapi kami menilai ada nilai-nilai wise, nilai-nilai bijak, nilai objektif dari majelis hakim nanti bisa disusulkan ya. Jadi tidak ada yang salah dengan bukti kami, tidak ada yang salah, hanya tadi yang disebut tidak valid itu kopi dari asli sementara kami belum membawa asli, dan nanti pada saat pihak tergugat menghadirkan alat bukti ya, nanti kami akan sampaikan itu boleh itu begitu.
teman-teman. Ya. Pak, tadi kan ada 5 bukti yang Oke. diajukan dan P5 Ya. kan menyebut Satu-satu kalau dulu, hakim- ya. Kenapa? Hakim nomornya itu berbeda. Ijazah itu maksudnya apa, Pak? Oh begini, ini menarik ya. Ini bukan soal asli atau palsu, bukan. Tapi ini karena namanya komputer itu kan sering capek copy paste. Makanya tadi saya bilang kalau membuatnya sudah lewat jam makan siang itu biasanya agak lemot begitu. Jadi itu membuatnya malam hari. Saya ada di situ. Jadi copy paste misalkan punyanya Bangun Sutoto itu di copy paste untuk siapa namanya? Taufan Hakim. Nah itu kan tidak boleh. Nah itu yang diperbaiki. Tapi oleh majelis hakim itu hanya pengantarnya saja yang salah. Kalau ijazahnya tidak tertukar. Jadi ijazahnya Bangun Sutoto dan Taufan Hakim itu tidak tertukar dan nomornya tidak salah, hanya pengantarnya. Jadi pengantarnya. Monggo silakan. 5 alat bukti tadi, yang pertama tentu kartu tanda penduduk, NIK-nya pas. Kemudian yang kedua ijazah. Yang kemudian yang ketiga adalah transkrip nilai ya. Terus apa namanya yang menarik justru yang bukti di 30 dan 31 itu 30 dan 31 bukti 30 31 lagi. Nah ini Pak Jokowi menerangkan bersedia memperlihatkan ijazah aslinya di depan pengadilan. Nah ini kata kunci dari kami ya. Kata kunci dari kami. Terus otomatis karena Pak Hakim berusaha cover both side, artinya dia akan menyeimbangkan penyampaian bukti dan saksi penggugat dan tergugat itu sama waktunya, sama durasinya, sama bobotnya. Tentunya pembuktian dari pihak kami tentang menghadirkan saksi, misalnya ahli digital forensik, ahli neuropolitika yang bisa membaca wajah seseorang, membaca foto antara pupil mata dan sebagainya asli atau tidak, itu tentunya juga akan tertunda. Dan yang pasti kehadiran orang yang memiliki ijazah asli alumni Fakultas Pertanian, Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada juga akan tertunda. Begitu juga yang memiliki bukti buku alumni 25 tahun Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada terbitan tahun 88 juga akan tertunda. Ya, tapi sejauh ini kami dari tim kuasa hukum penggugat itu memiliki rasa optimismenya, dan mudah-mudahan pengadilan Surakarta ini menjadi satu-satunya pengadilan yang bisa membuka kotak Pandora tentang semua. Karena hampir di semua pengadilan, Jakarta Timur, Pengadilan Tun, di Sleman, ya, di Jakarta Pusat, semuanya dinyatakan tidak dapat diterima. Ya, tidak dapat terima. Nah, kami sudah sampai taraf pembuktian. Kalaupun ada deskripsi, memang antara hakim satu dengan yang lain berbeda. Hakim yang satu itu memperbolehkan kopi dari kopi. Kalau hakim yang satunya lagi, kopi itu harus dari asli. Nah, kan tidak semua orang memegang asli. Kalau misalkan ijazah Pak Joko Widodo yang asli tentu dipegang oleh tergugat. Dalam hal ini adalah tergugat 4 pihak kepolisian, kan begitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.